Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini setelah kecelakaan bus di Guci, Tegal, Jawa Tengah, telah bergabung bersama dengan kami Kapolres Tegal, AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Pak Kapolres, selamat malam. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Sebelum saya bertanya soal olah TKP, Pak, berhubung Bapak saat ini posisinya sedang berada di rumah sakit, bagaimana update terkini para korban? Data terakhir ada 20 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 meninggal dunia. Ada update Pak terkait dengan data ini? Ya, selamat malam Mbak Patricia. Kebetulan kami saat ini berada di Rumah Sakit Dr. Susilo, Slawi, Kabupaten Tegal, yang mana tadi setelah resmi telah disampaikan update terbaru terkait penanganan korban akibat laka lantas yang melibatkan 1 unit kendaraan bus penumpang wisata di Guci, Kabupaten Tegal. Adapun korban sebanyak 36, yang mana terdiri dari saya ulangi, ada 37 korban, ya, yang mana 36 adalah warga Tangsel, Tangerang Selatan, dan 1 warga Kabupaten Tegal sendiri. Di mana dari 37 tersebut, ada 1 korban meninggal dunia dalam perawatan ketika sedang dirawat di puskesmas terdekat. Sedangkan yang lainnya ada 7 rawat jalan saat ini, dan 3 sedang rawat inap di Rumah Sakit Dr. Susilo untuk observasi lebih lanjut. Sedangkan sisanya yang lain akan dirujuk ke Rumah Sakit Tangerang Selatan yang di bawah pimpinan langsung Bapak Wali Kota, kebetulan hadir di sini bersama Ibu Bupati Tegal, bersama rombongan ambulan sebanyak 22, ditambah nanti dari Kabupaten Tegal juga menyiapkan ambulan untuk membawa korban yang akan dirujuk ke Rumah Sakit Tangerang Selatan. Demikian Mbak yang dapat kami laporkan. Pak Kapolres, kami sebagai afirmasi atau konfirmasi, artinya semua yang berada di dalam bus tersebut sudah dievakuasi ya Pak ya, dan saat ini ada yang sedang dirawat jalan, ada juga yang sedang dirawat langsung di rumah sakit. Betul sekali Mbak, pada saat setelah terjadinya kecelakaan tersebut, anggota kami bersama tim medis dan juga unsur terkait BPBD bersama-sama dengan warga setempat bahu-membahu untuk menyelamatkan para korban yang masih ada di dalam bis. Sehingga kami langsung arahkan ke poliklinik maupun puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis pertama. Dan bagi yang mengalami luka berat langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Susilo untuk penanganan yang lebih intensif. Demikian Mbak Patricia. Baik, Pak, olah TKP terakhir kami dapatkan informasi telah dilakukan, tapi apakah saat ini masih berlangsung olah TKP ini atau masih dalam proses? Apa hasil temuan sementara? Dapat kami laporkan untuk kegiatan olah TKP untuk saat ini kita hentikan terlebih dahulu, mengingat situasi yang mana sudah malam hari dan kondisi di lokasi sudah mulai turun hujan. Sehingga untuk kendaraan bis yang saat ini masih ada di dasar sungai belum dapat kami evakuasi, mengingat alat berat ataupun kren yang nantinya akan kami gunakan masih dalam perjalanan. Dimungkinkan paling cepat besok pagi kita akan melaksanakan evakuasi dan melanjutkan proses olah TKP itu sendiri. Demikian Mbak Patricia. Tapi apakah ada temuan sementara Pak bahwa kecelakaan ini diakibatkan rem tangan atau mungkin ada temuan sementara yang bisa diberikan informasinya kepada masyarakat? Iya, berdasarkan dari keterangan para saksi dan juga dari pihak sopir maupun kenek yang sudah kami amankan di Polres, saat ini sedang kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Dan maraknya beredar informasi bahwasanya ada rem tangan atau handrem dimainkan oleh anak-anak. Saat ini berdasarkan keterangan saksi tidak benar, ya, tidak benar, mengingat bahwasanya saksi tidak melihat seorang anak pun yang memainkan rem tangan tersebut, ya, yang dapat menyebabkan kendaraan bisa melaju meluncur ke bawah sampai dengan masuk ke dalam sungai. Sehingga ini masih kami akan dalami setelah proses evakuasi, karena kami juga sudah koordinasi dengan ahli bahwasanya mengetahui secara detail kendaraan bis merek Hino ini. Demikian Mbak. Baik, artinya sudah dikonfirmasi bahwa tidak benar adanya
berita terkait dengan ada anak begitu yang bermain di bagian depan mobil atau bus. Tapi bagaimana Pak Kapolres dengan status sopir bus saat ini? Sudah diperiksa sejauh ini dan apa kira-kira sanksinya ke depannya? Ya, untuk saat ini status mereka berdua antara sopir maupun kenek sebagai saksi terlebih dahulu. Ya, kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait kejadian ini sehingga nanti setelah evakuasi dan olah TKP yang akan kita lanjutkan dapat menyimpulkan pasal ataupun peraturan KUH pidana yang dilanggar oleh mereka, ya, sehingga bisa kami nanti naikkan ke tahap berikutnya, yakni dari penyelidikan ke penyidikan serta menetapkan mereka sebagai tersangka. Namun ini masih belum dapat kami simpulkan mengingat proses evakuasi maupun olah TKP belum kami lanjutkan. Namun malam ini juga sudah kita laksanakan gelar perkara untuk menentukan pasal yang terkait kejadian tersebut. Demikian Mbak Patricia. Baik, Kapolres Tegal AKBP Muhammad Sajarot Zakun, terima kasih Pak Kapolres sudah berkenan bergabung di Berita Satu Malam. Kami akan nantikan bagaimana proses selanjutnya. Selamat malam.